Setelah ditangkap dan diperiksa KPK sejak Rabu malam, para tersangka kasus dugaan suap mulai dipindahkan ke ruang tahanan di gedung KPK. Dan keempat tersangka ini terjerat kasus suap dalam uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi. Empat tersangka kasus dugaan suap terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi mulai dipindahkan ke ruang tahanan KPK Kamis pukul 11:30 malam. Berturut-turut dipindahkan Kamaludin, Angfeni, Patrialis Akbar, dan terakhir tersangka penyuap Basuki Hariman. Keempat tersangka ditahan KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang ditangkap karena diduga menerima suap sebesar 2,5 miliar lebih dari Basuki Hariman menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Saya mengatakan saya hari ini dizolimi. Karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizalimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Tidak ada kaitannya dia dengan perkara itu. Jadi selama saya bicara dengan Pak Patrialis, tidak pernah satu iota kata pun dia bicara mengenai uang, nggak pernah. Yang minta uang memang itu namanya Pak Kama. Berarti Bapak yakin? Dan saya merasa karena dia mengenalkan saya dengan Patrialis, ya udah saya sanggupi untuk membayar pada dia gitu loh. Berarti Bapak yakin Pak Patrialis ini nggak terlibat gitu Pak? Kalau menurut saya Pak Patrialis nggak terima uang sama sekali dalam hal ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka penerima suap. Patrialis menerima suap berupa uang $20.000 Amerika dan $200.000 Singapura dari pengusaha berinisial BHR. Uang suap itu berkaitan dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. KPK pun menetapkan Patrialis dan KM sebagai penerima suap serta BHR dan sekretarisnya NJF sebagai pemberi suap. Kasus dugaan suap kepada Hakim MK terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 itu tentang peternakan dan kesehatan hewan. KPK setelah menerima laporan dari masyarakat, kemudian 11 orang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tersebut pada hari Rabu 25 Januari 2017. 11 orang tersebut adalah PAK, Hakim MK, yang bersangkutan adalah merupakan hakim dari MK. Kemudian BHR, ini pihak swasta yang memberikan suap. Kemudian juga KM, ini swasta yang menjadi perantara, perantara dari pihak swasta BHR kepada PAK. Dan sebelumnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar tertangkap tangan oleh KPK. Patrialis tertangkap tangan menerima suap yang berkaitan dengan permohonan uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ya, pihak MK pun menyatakan siap mendukung proses penyidikan oleh KPK. Menanggapi penangkapan salah satu rekan mereka oleh KPK, Patrialis Akbar, 8 Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar jumpa pers untuk menjelaskan kasus ini. MK membenarkan saat ini Patrialis tengah menangani perkara uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi posisinya beliau hanya anggota panel dan ikut dalam RPH sebagai hakim anggota. Ya. Pak, kita pengen tahu sampai saat ini komunikasi MK dengan klarifikasinya dengan KPK sendiri gimana dan dengan Pak Patrialis Akbar? Tidak ada komunikasi dengan di sana. MK telah menggelar rapat musyawarah hakim dan memutuskan mendukung langkah KPK menyelesaikan kasus ini. MK membuka akses luasnya kepada KPK untuk mencari informasi tanpa izin Presiden.
Pihak pimpinan MK menyesalkan kejadian penangkapan ini karena lembaga itu tengah berupaya membangun martabat MK. Bahkan sejak 2013, MK telah membentuk Dewan Etik. Namun kami atas nama Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami seluruh hakim konstitusi merasa sangat prihatin dan menyesalkan. MK sendiri mengakui akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim dalam 2 hari mendatang. MK juga akan mengajukan penghentian sementara kepada Patrialis Akbar sebagai hakim selama kasus ini diproses KPK. Rifana Pratiwi, Jakarta. Dari mana, Pak? Dari mana?